Kembali kita lanjutkan pembahasan tentang sejarah perjalanan alam semesta dari makhluk yang pertama kali diciptakan sampai berakhirnya perjalanan kehidupan manusia ke surga ataukah ke neraka. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penciptaan arsy, kursi, pena penulisan takdir. Kemudian kita membahas tentang penciptaan bumi yang diciptakan dalam 4 hari. Kemudian Allah menciptakan langit dalam 2 hari, yang jumlah keseluruhan penciptaan langit dan bumi adalah 6 hari. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain, di antaranya adalah menciptakan malaikat yang terakhir telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ada pertanyaan kemarin tentang surga dan neraka. Kapan diciptakan? Iya. Dan setelah kami membuka nas-nas dan ucapan-ucapan para ulama, tidak ada yang menjazm, tidak ada yang memastikan kapan surga dan neraka diciptakan. Hanya saja aqidah ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab mereka bahwasanya surga dan neraka itu saat ini sudah ada. Berkata Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami dalam kitabnya Manzumah Sulamil Wusul ila Ilmil Usul, wal jannatu wan naru haqqun wa huma mawjudatan la fanaa lahuma, bahwasanya surga dan neraka keduanya ini telah diciptakan dan tidak akan pernah binasa. Artinya surga dan neraka ini akan terus kekal bagi penghuninya. Akan tetapi ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya penciptaan surga dan neraka ini setelah penciptaan malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala baru saja selesai menciptakan surga, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk melihat surga ini. Lalu setelah kembali, Jibril mengatakan, "Ya Rabb, ya Allah, semua hamba-hambamu pasti akan mau masuk ke dalam surga ini. Semua, kalau mereka mengetahui keindahan surga, pasti mereka menjadikan semua kehidupan mereka, semua doa dan harapan mereka hanya untuk dimasukkan ke dalam surga." Kemudian huffatil jannatu bil makarih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelimuti surga tadi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Ini disebutkan di banyak hadis, ada dari Abu Hurairah dan selainnya, huffatil jannatu bil makarih. Setelah surga ini yang tadinya begitu indah dan setiap orang pasti ingin memasukinya, dibungkus dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia. Jibril kembali melihatnya, lalu Jibril mengatakan, "Ya Rabb, la yakadu ahadun yuridu an yadkhulaha." Setelah diselimuti, ditutupi dengan hal-hal yang dibenci manusia, kata Jibril, sepertinya tidak akan ada orang yang mau bersabar untuk mendapatkan surga ini. Begitu beratnya perjalanan untuk mendapatkan surga. Lalu kata Allah, setelah Allah menciptakan neraka, Allah memerintahkan kepada Jibril untuk melihat neraka. Setelah melihatnya, la yakadu ahadun yuridu an yadkhulaha. Jibril kembali kepada Allah lalu mengatakan, "Ya Allah, tidak mungkin seseorang mengharapkan untuk masuk ke dalam neraka ini. Begitu jeleknya, begitu mengerikannya neraka ini." Wa huffati bisyahawat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi neraka ini dengan syahwat, hal-hal yang dicintai oleh hawa nafsu manusia. Akhirnya Jibril kembali diperintahkan untuk melihat neraka tadi. Lalu kata Jibril,
semua orang akan mengharapkan untuk masuk ke dalam neraka kalau seperti ini cara mendapatkannya ya Allah. Di sini isyarat bahwasanya surga dan neraka diciptakan setelah Allah menciptakan malaikat Jibril alaihi salam. Adapun kapan lebih tepatnya, di sini para ulama tawakuf, tidak ada yang menjazm secara pasti. Yang jelas surga dan neraka diciptakan setelah penciptaan malaikat. Dan penciptaan malaikat itu sebagian ahli tafsir menyebutkan sebelum penciptaan bumi dan langit. Baik, kita akan memasuki pembahasan kita pada malam hari ini dengan tema penciptaan jin. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas penciptaan malaikat. Karena antara manusia, yaitu ayah kita Adam alaihissalam, dengan jin, mana yang lebih dahulu penciptaannya? Jin. Dalilnya Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang hitam. Wal jan, dan jin, yaitu iblis sebagai abul jin, nenek moyangnya jin, khalaqnahu min qabl min naris samum, telah kami ciptakan lebih dahulu dari api yang sangat panas. Dari api yang sangat panas. Sehingga di sini kita akan dahulukan penjelasan tentang penciptaan jin. Jin, sebagaimana dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya material penciptaan jin ini dari api. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah di Sahih Muslim, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jin wa khuliqatil jinna wa khuliqatil jannu awil jin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Ini kita sudah bahas. Kemudian Allah menciptakan jin dari api. Dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah diberitakan kepada kalian, yaitu dari tanah. Pertanyaannya, apakah semua jin tercipta dari api? Jawabannya tidak. Tapi aslu khalqihim, penciptaan awal mereka dari api. Setelahnya mereka yatanasalun, mereka jin ini saling berkembang biak. Sebagaimana Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Apakah keturunannya dari tanah juga? Tidak. Allah sebutkan penyebutan Nabi Adam dan keturunannya ini dalam satu ayat di dalam Al-Quran di surat As-Sajdah. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من طين. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memperindah apa saja yang dia ciptakan. Wa khalaqal insana min tin. Kemudian Allah ciptakan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah jadikan keturunannya tercipta dari air, dari sperma laki-laki yang bertemu dengan sel telur perempuan. Maka demikian pula jin. Mereka ini saling menikah di antara mereka. Allah berfirman tentang penyebutan jin ini yang mereka juga memiliki keturunan dan berkembang biak di dalam surat Al-An'am. Allah berfirman, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins
wahai sekalian para jin, jumlah kalian telah lebih banyak dari manusia. Jumlah kalian telah lebih banyak dari manusia. Maka jin, walaupun asal penciptaannya adalah dari api, tapi tubuh mereka bukan api. Sebagaimana manusia diciptakan dari tanah asalnya. Apakah tubuh kita ini tanah? Kalau kita lukai misalnya otot kita ini, apakah yang keluar tanah ataukah yang keluar darah? Yang keluar darah. Maka tidak perlu lagi membuat cerita-cerita katanya ada yang berkata, saya tidak percaya kok bisa jin itu diazab di neraka, kok bisa jin merasakan sakit, bukankah dia diciptakan dari api? Jawabannya adalah diciptakan dari api, yaitu material yang pertama dengannya Allah menciptakan jin. Setelah itu mereka memiliki jasad yang sudah bukan api lagi. Sebagaimana manusia asal penciptaannya dari tanah. Setelah dari tanah ini Allah tiupkan ruh ke dalamnya, berubah menjadi manusia yang terbentuk dari kulit, daging, tulang, dan darah. Maka manusia kalau digabungkan dengan tanah maka tidak akan menyatu karena sudah berbeda partikelnya. Demikian pula jin, wujud jin digabungkan dengan api tidak menyatu, sehingga jin ini akan merasakan sakit. Baik. Kita akan bahas insyaallah taala pada malam hari ini dari pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Kita sudah isyaratkan tadi ayatnya bahwasanya Allah ciptakan jin ini dari api. Dari api yang paling panas. Min naris samum. Api yang paling panas. Sebagian ahli tafsir mengatakan api yang paling murni. Dari situlah iblis diciptakan. Karena iblis ini adalah nenek moyang dari jin. Dan iblis sudah menghuni Al-Mala'ul A'la, sudah menghuni langit bersama para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan Adam alaihi salam. Ini Allah isyaratkan di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kemudian ayat-ayat seterusnya, lalu kata Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami telah ciptakan Nabi Adam, kami perintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Semuanya bersujud sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat lain di surat Al-Hijr, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Atau di dalam surat Shad, semua malaikat yang diperintah bersujud tanpa terkecuali, kecuali iblis. Iblis enggan untuk bersujud. Lalu ada orang-orang liberal mengatakan berarti iblis tauhidnya lebih mantap daripada malaikat. Iya bukan? Karena malaikat bersujud kepada selain Allah, yaitu kepada Adam. Sementara iblis menolak untuk bersujud kepada selain Allah. Mana yang lebih mantap tauhidnya? Malaikat. Kau bisa? Baik. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau mengutus kepada setiap umat rasul yang berbeda, Allah jadikan bagi setiap rasul ini memiliki atau membawa satu kitab dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus kepada umatnya melainkan dia membawa satu kitab. Allah sebutkan ini di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Baik. Kemudian Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap umat
kami jadikan bagi mereka masing-masing memiliki tata cara beribadah yang sebagiannya berbeda dari sebagian yang lain. Maka syariat yang ada pada umat Islam saat ini belum tentu sama dengan syariat yang ada pada kaumnya Nabi Yusuf atau Nabi Musa atau Nabi Isa atau Nabi Ibrahim atau nabi-nabi selainnya. Di antaranya syariat sujud. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di akhir-akhir kisahnya, Nabi Yusuf ini duduk di atas singgasana, kemudian saudaranya yang berjumlah 11 orang bersujud kepada Nabi Yusuf. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11 orang ini bersujud kepada Nabi Yusuf. Apakah Nabi Yusuf melakukan kesyirikan? Tidak. Pada umat-umat terdahulu mereka memiliki yang namanya syariat sujudut tahiyah, sujud penghormatan. Karena sujud itu ada dua jenis. Yang pertama sujud ibadah, sujud yang merupakan bentuk ibadah, perwujudan ibadah, pengagungan kepada yang disujudi. Yang kedua adalah sujud tahiyah, sujud yang berupa penghormatan. Sebagaimana orang-orang Nasara ketika mereka menghormati orang lain, mereka mewujudkannya dengan mencuci kaki orang yang dihormati tersebut. Adapun umat-umat pada zamannya Nabi Yusuf, mereka untuk menghormati orang lain diwujudkan dalam bersujud. Maka ini namanya sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud pengagungan. Artinya mereka menyambut dan menghormati Nabi Yusuf, bukan berarti mereka beribadah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Maka sujud inilah yang dilakukan oleh malaikat kepada Adam alaihi salam. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada kesyirikan. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar." Mustahil pada hak Allah Subhanahu wa taala Allah memerintahkan untuk menyekutukan ia dengan selainnya. Padahal di banyak ayat Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Dan tidak ada satu nabi atau rasul diutus melainkan tujuan dakwanya satu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di dalam surat An-Nahl Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, tidaklah kami pernah mengutus seorang rasul, seorang nabi, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat ini jangan dipertentangkan lalu mengatakan jin atau iblis lebih hebat tauhidnya karena dia tidak mau bersujud kepada selain Allah. Bukan, ini sujud penghormatan, bukan sujud pengagungan yang bentuknya ibadah. Maka malaikat mereka tidak melakukan kesyirikan, dan iblis telah melakukan kesombongan. Khusus pada umat ini sujud tahiyya ini telah terhapus. Sujud penghormatan ini hukumnya mansukh, telah terhapus. Ketika Mu'adz bin Jabal pulang dari kota Yaman dan ia melihat di sana orang-orang umat-umat dari ahli kitab, mereka bersujud kepada orang lain. Begitu pulang, Mu'adz langsung bersujud kepada Rasulullah, dan Rasulullah langsung melarang Mu'adz dengan mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku sudah perintahkan wanita, seorang istri, untuk bersujud kepada suaminya.
Hanya saja syariat tersebut sudah terhapus. Maka tidak boleh lagi seorang bersujud kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda keagungan dan kebesarannya adalah adanya matahari, bulan, siang dan malam. Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, akan tetapi bersujudlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta alam semesta ini. Baik. Dan jin, yaitu iblis, ketika menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia menggunakan qiyas, menggunakan analogi dari logikanya. Ketika dia melihat partikel api lebih baik daripada tanah, lalu dia ketika diperintahkan sujud, Allah sebutkan di surat Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud ketika aku perintahkan engkau? Dia mengatakan, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, tidak mungkin aku bersujud kepadanya. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih bersih, lebih suci dari tanah, sehingga tidak pantas yang materialnya lebih, partikelnya lebih suci untuk bersujud kepada yang lebih rendah. Ini menurut iblis. Perhatikan di sini, Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud. Ini namanya wahyu. Dan iblis menolak untuk bersujud kepada Adam dengan akal. Dengan akal, yaitu mengkiaskan bahwasanya seharusnya api tidak bersujud kepada tanah karena api lebih baik. Maka di sini para ulama mengatakan manusia yang pertama menggunakan qiyas adalah iblis. Wala qiyasa ma'ad dalil, dan tidak boleh kita mengkiaskan hukum syariat apabila ada dalilnya. Jadi qiyas itu atau analogi boleh digunakan apabila tidak ada dalilnya secara spesifik. Misalnya rokok misalnya. Apa hukum rokok? Hukum rokok ini para ulama mengkiaskan dengan itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahwasanya bahaya yang ditimbulkan oleh rokok ini lebih banyak daripada, lebih besar daripada kebaikannya. Iya bukan? Ini kalau yang merokok ntar dulu Ustaz, ini masih khilaf ini. Sepertinya tidak ada khilaf lagi. Bahkan di kalangan ilmu kedokteran mereka ijma' semua orang yang bisa melihat, mereka ijma' bahwasanya di bungkus rokok tertulis merokok membunuhmu. Berarti mudaratnya besar tidak? Mudaratnya besar. Maka kita analogikan atau kita kiaskan rokok ini dengan benda-benda yang lebih besar bahayanya daripada manfaatnya, yaitu khamar. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah sebutkan khamar itu bahayanya lebih besar daripada kebaikannya. Kemudian Allah juga sebutkan tentang ayat-ayat yang melarang untuk menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan, kepada kematian. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Orang yang merokok, bukankah dia sedang menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan? Dia sedang menghitung waktu kapan ginjalnya rusak. Dia sedang menghitung waktu kapan jantungnya bermasalah. Ini kalau mungkin ada yang bilang buktinya Ustaz,
tidak seperti itu. Saya punya pengalaman sendiri karena ada dari keluarga yang memang qadarallah meninggal dikarenakan sebab benda yang cuma 7 cm ini. Allahul musta'an. Baik, perhatikan di sini, maka tidak boleh mendahulukan akal kemudian mengakhirkan atau meninggalkan wahyu. Wahyu ini justru sebagaimana yang kita pernah ungkap, akal itu ada 2 jenis. Iya bukan? Yaitu akal yang digunakan untuk memahami, yang kedua akal yang digunakan untuk menghukumi. Berbeda. Kalau akal yang digunakan untuk memahami ini, maka dia tidak memiliki otoritas untuk menerima atau menolak. Tapi dia hanya seputar sejauh mana pemahamannya dengan dalil ini. Adapun ayat yang akal yang biasanya digunakan untuk menghukumi, dia inilah yang mengatakan jilbab sudah tidak relevan dengan zaman ini, maka tolak. Ini sudah tidak relevan, maka ini tolak. Ini akal yang menghukumi, dan ini akalnya iblis. Adapun akal para malaikat, ketika Allah perintahkan mereka untuk bersujud, ini wahyu, maka mereka bersujud. Tapi mereka bertanya tentang hikmahnya. Allah berfirman tatkala memberitakan akan menciptakan manusia, kata iblis, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan mencipta makhluk yang akan kembali melakukan pengerusakan di muka bumi sementara kami terus bertasbih mensucikan engkau? Di sini malaikat ingin mengetahui apa hikmahnya untuk memahami wahyu Allah tadi, bukan untuk menghukumi sehingga menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dipahami, iblis menggunakan akal untuk menghukumi, adapun malaikat menggunakan akal untuk memahami. Buktinya setelah itu Allah sebutkan, setelah Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama, disinilah malaikat mengatakan, qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Perhatikan 2 nama Allah yang menutup ayat ini, Al-Alim, Al-Hakim. Wahai Allah, sungguh tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya engkaulah Al-Alim, yang maha mengetahui segala sesuatu, Al-Hakim, yang maha memiliki hikmah dari setiap apa yang ia lakukan. Maka di sini malaikat ingin bertanya, ingin memahami, menggunakan akal untuk memahami. Adapun iblis menggunakan akal untuk menghakimi atau memvonis. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin ini, ada sekelompok jin, mereka ditempatkan di bumi. Ada sekelompok jin ditempatkan di bumi sebagaimana yang disebutkan banyak ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, dan beliau menisbatkannya kepada Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Sekelompok jin ini yang ditempatkan di muka bumi, mereka melakukan pengerusakan dengan pembunuhan dan pertumpahan darah, sehingga mereka dikirimkan malaikat untuk diusir. Dan di antara malaikat yang dikirim bersama iblis. Sebagian ahli tafsir dari kalangan tabi'in mengatakan iblis ini nama aslinya adalah Azazil. Nama aslinya adalah Azazil. Ada kunyahnya. Ada kunyahnya disebutkan sebagai ahli ahli tafsir, entah itu diambil dari cerita-cerita Bani Israel, tapi tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan tentang nama Azazil dan kunyanya Abu Kardus. Iya, ini nama kunya iblis. Baik. Syaitan atau iblis, mereka ini sebagaimana halnya manusia. Mereka makan, mereka minum, mereka juga menikah, berkembang biak sebagaimana halnya manusia. Adapun dalil tentang iblis ini
mereka berkembang biak tadi kita sudah sebutkan di dalam surat Al-An'am. Dalil tentang jin makan dan juga minum ini ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya untuk beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan ternak. Nah, Nabi SAW an yustanja bil 'idhami aw bir rawth. Fasu'ila anhu, Rasulullah ditanya kenapa tidak boleh beristinja dengan hal tersebut. Qala huwa zadu ikhwanikum minal jin. Karena itu adalah bagian untuk saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Dan ketika sekelompok jin datang kepada Nabi SAW untuk menanyakan syariat halal dan haram kepada mereka, Nabi SAW menjelaskan, walakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi fakulu. Halal bagi kalian setiap tulang yang hewannya ketika disembelih disebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca bismillah. Maka tulang adalah makanan jin. Apakah boleh dimakan oleh manusia? Boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan hewan-hewan yang dihalalkan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Yang dilarang terhadap tulang ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an yustanjabih, untuk dijadikan sebagai alat dalam beristinja. Karena dahulu, zaman dahulu belum, apalagi di Jazirah Arab itu air sangat sedikit. Apalagi di musim panas, mereka ketika beristinja habis buang air besar, mereka membasuh kotoran itu dengan batu, namanya istijmar, minimal dengan 3 batu. Nah, terkadang mereka mendapati dedaunan kering, maka digunakan. Kalau kita zaman sekarang masih ada yang beristinja dengan cara seperti ini, tapi dengan tisu. Ya, ini dikiaskan dengan istijmar. Jadi tidak harus menggunakan air, walaupun air lebih afdal. Yang Allah Subhanahu wa taala puji penduduk Quba karena ketika mereka beristinja menggunakan air. Di dalam surat At-Taubah Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Baik, maka yang dilarang dari tulang ini adalah ketika digunakan untuk beristinja. Adapun dimakan sah-sah saja. Apalagi tulang lunak, dari apakah itu dari ayam ataupun dari hewan-hewan yang halal lainnya, maka ini boleh, tidak ada larangannya. Karena larangannya itu yang Allah larang apabila membahayakan tubuh. Misalnya jeroan hewan. Apa hukum memakan jeroan hewan ini? Apakah itu ati ataupun yang lainnya? Apa hukumnya? Hukum asalnya mubah, tapi bisa menjadi haram ketika bisa mengakibatkan kolesterol langsung naik pada puncaknya dan bisa membinasakan seseorang. Maka ini diharamkan bukan karena memakan ati tersebut, tapi karena faktor lain, yaitu bisa membahayakan diri. Dipahami ini? Baik, jadi tulang apakah boleh dimakan? Boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, dan Allah sudah merinci apa saja yang diharamkan untuk kalian. Allah sudah merinci semua yang diharamkan, sudah Allah rinci, sebutkan satu persatu. Kalau Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ketika tidak ada penjelasan tentang pengharaman tulang, maka menunjukkan bahwasanya tulang ini tidak termasuk kepada perkara-perkara yang diharamkan. Baik, kita lanjutkan. Ini sebenarnya pembahasan tentang jin sangat panjang, tapi saya ringkas dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Juga di antara yang menunjukkan jin makan dan juga minum, di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu bishimal wa la tashrabu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri
Jangan juga minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalih. Karena syaitan, jin, ketika mereka makan atau minum, mereka menggunakan tangan kiri. Maka jangan menjadi teman syaitan. Adapun yang diperintahkan untuk seorang muslim sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Amr ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma, suatu ketika dia makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasulullah, "Ya ghulam, samillaha wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak kecil, bacalah bismillah ketika engkau makan dan makanlah dengan tangan kananmu. Baik. Baik. Di mana jin ini berada? Jin yang pertama yang akan kita bahas tempat-tempat mereka adalah bos dari para jin, yaitu Abul Jin Iblis. Iblis memiliki singgasana di atas laut. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadha'u iblis 'arsyahu 'alal ma'." Iblis ini meletakkan singgasananya di atas air, di atas laut. Thumma yab'atsu sarayah. Kemudian dia mengutus utusan-utusannya fayaftinunan nas. Tujuannya untuk memfitnah, menguji, menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kesalahan. Lalu dari utusan-utusannya ini ada yang datang melapor, "Wahai Iblis, tadi saya terus bersama manusia ini sampai akhirnya saya melakukan ini dan itu." Kata Iblis, "Ente nggak ada apa-apanya." Lalu datang utusannya yang lain. Begitu sampai kepada Iblis, dia mengatakan, "Farraqtu baina fulan wa zawjih." Aku telah berhasil memisahkan, yaitu menjadikan antara seorang suami dengan istrinya berpisah dan bercerai. Dan ini tujuan yang paling dicintai oleh iblis. Fayuqarribuhu fayudnihi ilai. Maka ketika utusannya ini melapor dengan laporan demikian, iblis pun menempatkannya duduk paling dekat dengannya. Ini sebagaimana Allah berfirman, di antara tujuan syaitan dan juga tujuan ilmu sihir, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Di antara tujuan utama sihir, perdukunan, dan ini semua ilmu dari iblis adalah untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka berhati-hati ketika ada hal-hal yang menuju kepada percekcokan suami dan istri. Baik. Adapun jin-jin dari keturunan iblis ini, mereka berada di berbagai tempat. Yang pertama di dalam al-hujur, di dalam lubang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil juhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang buang air di lubang. Tentunya lubang yang dimaksud di sini adalah lubang yang terbentuk bukan karena campur tangan manusia, seperti misalnya kloset atau tempat-tempat untuk buang air lainnya yang memang dibuat oleh manusia. Ini tidak termasuk. Yang dimaksud adalah lubang yang dibuat oleh binatang-binatang atau serangga, seperti lubang ular dan lubang tikus misalnya, tikus tanah. Ini tidak boleh. Al-Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan dua hikmah. Hikmah yang pertama, larangan untuk tidak buang air di tempat yang lubang ini. Yang pertama, dikhawatirkan lubang tersebut adalah lubang hewan yang berbisa, sehingga misalnya dia lagi pipis, nanti dia tersengat sesuatu yang dia akan mengalami penyesalan yang sangat panjang dalam kehidupannya. Ini hikmah yang pertama, karena ini aset yang paling penting baginya. Kemudian hikmah yang kedua itu tadi adalah tempat jin. Dan kalau jin sudah terzalimi, maka orang yang terzalimi
dia boleh membalas sesuai dengan kezaliman yang diberikan kepadanya. Baik. Juga jin, syaitan ini, mereka menempati tempat-tempat seperti kamar mandi. Sehingga Nabi SAW setiap kali hendak masuk kamar mandi, sebelum mendahulukan kaki kiri beliau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, kata Ibnu Katsir, banyak para ulama menafsirkan al-khubuth yaitu jin laki-laki, wal khaba'ith jama' dari khabitha yaitu jin perempuan. Maka ini diantara tempat-tempat jin di muka bumi ini. Juga sebagian mereka menempati peredaran darah manusia, sebagaimana dalam hadis Safiyah bintu Huyai bin al-Akhtab dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di bulan Ramadan ketika beliau sedang i'tikaf dan mengantar istrinya pulang ke rumah, kata beliau ketika ada dua orang sahabat mengatakan, innaha Safiyah, sesungguhnya dia adalah istriku Safiyah. Lalu kedua sahabat ini, ya Rasulullah, apakah pantas kami meragukan engkau? Maksudnya jangan sampai dua sahabat ini berpikir Rasulullah berjalan dengan wanita lain. Lalu kata Rasulullah, ini istriku Safiyah, Safiyah bintu Huyai. Kemudian kata Nabi SAW, sengaja saya segera putus agar kalian tidak berpikiran macam-macam. Fa inna syaitan yajri bibni Adam majrad dam, karena syaitan itu mengalir di tubuh manusia sesuai dengan mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Baik, ini tempat-tempat jin berada. Masih banyak, ini kita sudah ringkas tapi masih banyak juga yang belum kita bahas. Kita ringkas lagi insyaallah habis Isya. Wallahu alam, kita lanjutkan setelah salat Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, barakallahu fikum. Kembali kita lanjutkan pembahasan terakhir pada malam hari ini sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan. Dan ini yang paling penting dari mengetahui tentang jin ini yaitu mengetahui tipu daya dari syaitan, dari jin yang mereka berniat jahat untuk menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Walaupun jin sendiri sebagaimana halnya manusia, mereka juga dibebani syariat. Dan sebagian ulama berselisih pendapat apakah jin yang berbuat baik, beriman dan beramal saleh di akhirat kelak masuk surga ataukah tidak. Jawabannya adalah mereka juga ketika beriman dan beramal saleh juga akan masuk surga. Pertama, Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya jin juga sebagaimana halnya manusia akan masuk surga di hari kiamat kelak. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan siapa saja yang takut akan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mempersiapkan segala sesuatunya, maka dia akan mendapatkan jannatan. Ayat ini pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekelompok jin yang mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada firman Allah, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat manakah lagi dari Rabb kalian yang akan kalian dustakan? Ayat ini selalu di akhirnya tukadziban, menunjukkan untuk dua
dua yang diajak bicara, yaitu manusia dan jin. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbul masyariqi wa Rabbul Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Kenapa Allah sebutkan Rabb dua timur dan dua barat? Karena memang timur yang pertama timur bagi manusia, timur yang kedua timur bagi jin. Dan barat yang pertama barat bagi manusia, barat yang kedua barat bagi jin. Sehingga Allah sebutkan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Rabb pemilik dua timur dan Rabb pemilik dua barat. Setiap kali Nabi SAW sampai kepada firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata mereka, wala bisyai'in min ni'matika nukadzibu min alaika ya rabbana falakal hamd. Tidak ada satu pun nikmat yang kami dustakan yang datang dari Engkau, wahai Rabb kami, sesungguhnya segala puji dan syukur hanya untukmu. Ini ucapan jin ketika mendengarkan firman Allah tadi. Maka sampai kepada firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan siapa saja yang khawatir akan perjumpaan dengan Allah sehingga dia mempersiapkan bekal di dalam kehidupan dunia ini dengan beriman dan beramal saleh, dia akan mendapatkan dua surga. Maka di sini kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang beriman dan beramal saleh dari kalangan jin juga mereka akan masuk surga. Baik, perkara yang paling penting yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan permusuhan antara jin, yaitu yang diketuai oleh iblis, dengan manusia, yang sudah terjadi sejak manusia pertama diciptakan sampai manusia terakhir lahir nanti. Ini tidak akan pernah berhenti. Dan iblis, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan penangguhan sehingga sekarang dia masih hidup. Sebelum Nabi Adam diciptakan dia sudah hidup. Sekarang dia masih hidup dan sampai hari kiamat. Di dalam surat Sad yang dibacakan tadi, ketika Isya Allah berfirman menceritakan tentang iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan sampai hari mereka dibangkitkan. Kapan itu? Hari kiamat. Kata Allah, qala innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau dikabulkan doamu sehingga iblis ini diberi penangguhan untuk bisa tetap menggoda manusia agar bisa menjadi temannya sebagai penduduk neraka sa'ir wal iyadzu billah. Sehingga iblis dan bala tentaranya terus membisikkan keburukan dan janji-janji palsu kepada manusia. Walaupun mereka kita tidak bisa lihat. Perhatikan, hukum asal manusia tidak bisa melihat jin. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, innahu huwa wa qabiluhu innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan tentaranya melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal manusia normal. Tapi ada manusia yang bisa melihat jin. Benar tidak? Benar tidak? Ada manusia yang bisa lihat jin? Ada. Dan ini ada di dalam Sahih Muslim, juga ada di dalam Sahih Bukhari. Ada seorang yang bernama Ibnu Sa'id, sebagian riwayat menyebutkan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini anak kecil ketika itu belum baligh, yang manusia khawatir dia inilah Dajjal. Lalu Nabi SAW datang kepadanya mengatakan, atashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Lalu Ibnu Sayyad mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kemudian dia mengatakan, banyak orang yang mengaku nabi. Ini masih kecil anak ini. Lalu Nabi SAW bertanya, madza tara? Wahai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat? Kalau orang sekarang menamakan anak indigo. Lalu kata Nabi SAW, madza tara? Apa yang kau lihat? Kata dia, aral arsya alal ma.
au alal bahar. Aku melihat ada singgasana di atas laut, di atas air. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ikhsa falan ta'lu qadrak. Terhina engkau tidak akan pernah melebihi kadarmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang ini, anak kecil ini bisa melihat singgasana iblis, bisa melihat iblis dikarenakan sudah ada qarin syaitan yang mempengaruhi penglihatannya. Sehingga orang-orang yang mengaku bisa melihat jin, pada hakikatnya pada dirinya ada jin, ada bantuan jin. Adapun manusia normal, Allah sebutkan di surat Al-A'raf, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapa yang paling dipercaya dan paling benar ucapannya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Dia iblis dan juga bala tentaranya bisa melihat kalian dari sisi yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ini Al-Qur'an. Dan hadis tadi dalam Sahih Muslim, seorang bisa melihat itu apabila sudah ada bantuan dari jin. Baik, ini hukum asalnya. Nah, jin, maradatul jin, jin-jin yang durhaka kepada Allah ini, mereka disebut syaitan. Disebut syaitan. Mereka inilah yang selalu membisikkan janji-janji palsu kepada manusia. Karena yang namanya jin itu tidak mampu, bahkan iblis sendiri tidak mampu untuk menarik tangan manusia lalu menjerumuskannya ke dalam maksiat. Ini dia tidak mampu. Allah berfirman di dalam surat Saba. Allah berfirman dalam surat Saba di halaman ketiga paling bawah, ayat kedua sebelum terakhir sebelah kiri. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Dan yang namanya iblis ini tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk menjerumuskan kalian kepada kesesatan. Hanya saja Allah jadikan iblis ini dengan janji-janji palsu yang dia bisikkan sebagai ujian bagi manusia. Dengannya Allah mengetahui siapa yang beriman kepada hari akhir dan siapa yang tidak beriman. Allah sebutkan iblis sendiri yang mengaku ketika hari kiamat kelak di dalam surat Ibrahim, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Kata syaitan, iblis, setelah di hari kiamat kelak orang-orang yang dahulu disesatkan mereka menuntut pertanggungjawaban dari iblis, dari syaitan, dia mengatakan, maka nali alaikum min sultan, saya tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menjerumuskan kalian ke dalam kesesatan, ke dalam kesyirikan, ke dalam bid'ah. Tidak ada kekuatan sama sekali. Ini iblis yang mengatakan, yang Allah ceritakan di dalam surat Ibrahim, illa, kecuali anda'autukum fastajabtum li, saya mengajak kalian, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, Allah memberikan kepada kalian janji yang pasti, yang benar, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku berikan kepada kalian janji-janji palsu dan aku mengingkari janji-janji itu. Ma'ana bimusrikhikum, kalian tidak bisa, saya tidak bisa menyelamatkan kalian dan kalian tidak bisa menyelamatkanku. Ini kata iblis, nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala menuntun manusia ketika mendapatkan bisikan-bisikan janji-janji iblis ini. Di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak membaca Al-Qur'an wahai Muhammad, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata ahli tafsir, perintah untuk membaca, permintaan perlindungan ini ketika hendak membaca Al-Qur'an. Artinya yang akan dikerjakan ini adalah ketaatan yang besar. Itu pun ketaatan yang akan dikerjakan ini Allah mensyariatkan untuk seorang membaca
ta'awudz, permintaan perlindungan. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang mubah? Hal-hal yang mubah yang di situ kalau seorang baca Al-Quran, Al-Quran ini akan menjaganya. Bukankah Al-Quran itu ruqyah yang mengusir syaitan, tapi diperintahkan untuk membaca perlindungan. Lalu bagaimana dengan kita ketawa ketiwi di majelis kita, kemudian kita tidak meminta perlindungan kepada Allah yang nanti akan iblis ini akan membuat lisan kita tergelincir sehingga terjatuh ke dalam kedustaan, ghibah, hasad, dengki dan seterusnya. Maka kalau seandainya memulai membaca Al-Quran saja yang merupakan amal saleh harus membaca isti'adzah, lalu bagaimana dengan amalan-amalan lainnya? Sehingga Nabi SAW setiap kali beliau keluar rumah, beliau membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhal, an adhlim aw udlam, an ajhal aw yujhal alai. Beliau meminta perlindungan dari tipu daya iblis. Baik. Waktunya sudah hampir habis. Intinya syaitan, iblis ini permusuhannya sejak ayah kita pertama kali diciptakan. Dan dia tidak akan berhenti sampai manusia terakhir lahir dan sampai Israfil meniupkan sangkakala dan berakhir dunia ini. Barulah semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membiarkan kita dikalahkan oleh iblis. Allah berikan Al-Qur'an, Allah berikan sunnah Nabi SAW untuk menjadi pegangan kita dalam mengcounter, melawan iblis ini. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang dengan dua hal ini, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi SAW. Baik, masih panjang lagi, padahal ini sudah sangat ringkas, tapi mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita ambil, walaupun sedikit, daripada panjang tapi tidak ada yang nyantol, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga. Allahul musta'an. Baik, ada yang ingin bertanya langsung? Ini ada pertanyaan bagus ya, seperti kemarin pertanyaan tentang kapan surga diciptakan, itu hebat sekali pertanyaannya, dan ternyata nggak ada ulama yang tahu. Nggak ada ulama yang tahu dalilnya, hanya saja seperti yang kita sebutkan tadi, ada isyarat-isyarat bahwasanya surga dan neraka diciptakan setelah Jibril diciptakan. Baik, nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis saja. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Siapa sekarang yang tidak mau sujud kepada Adam? Apakah sekelompok jin atau ke iblis? Iblis. Nah, itu nas dalam Al-Quran, iblis disebut illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, namanya iblis. Yang sebagian ahli tafsir mengucapkan sebagian namanya adalah Azazil, Abu Kardus. Nah, jadi iblis saja. Adapun yang lain mereka mati dan ada juga yang meninggal. Walaupun jin ini umurnya panjang. Makanya di dalam pembagian harta warisan ada hukum warathah, pembagian harta warisan, kita disebutkan kalau seandainya dia ada seorang meninggal, kemudian ada ayahnya, ada tiga kakeknya disebutkan, ayah, kakek, buyut. Kayaknya kalau kita manusia biasa hampir jarang yang sampai ayahnya sampai 5 ayah, sampai 7 ayah kadang disebutkan. Ini karena hukum pembagian harta warisan juga berlaku pada jin. Nah, syahid yang dipanjangkan umurnya sampai manusia terakhir hanyalah iblis. Baik, di sini ada pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Di sini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukumnya penghormatan ala Jepang dengan menundukkan punggung dan kepala baik dalam posisi duduk zarei ataupun berdiri ritsurei, meskipun tidak bermaksud penyembahan? Ini dilarang karena dia menyerupai ruku', dan ruku' ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di akhir surat Al-Hajj,
ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, ruku' dan sujudlah dan beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian. Ya, ini juga difatwakan Lajnah Daimah lil Ifta, komite fatwa di Arab Saudi, akan pengharaman ruku' seperti ini. Juga ketika sparring misalnya, arigato atau apa gitu bacanya, intinya di situ ada menyerupai ruku', dan ruku' ini adalah salah satu ibadah yang tidak boleh diserahkan hanya kepada Allah. Tapi kan Ustadz niatnya bukan untuk ruku', iya kan? Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menjaga hal-hal yang di situ ada penyerupaan secara zahir, walaupun secara makna yang tersirat atau secara batin tidak menyerupai. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengucapkan kata ra'ina kepada Rasulullah. Ra'ina artinya tunggulah kami. Ra'ina artinya tunggulah kami. Lafaz ini baik yang dimaksudkan oleh sahabat. Hanya saja orang-orang Yahudi mereka menggunakan lafaz ini ra'ina dari lafaz ru'unah, artinya kepandiran, kebodohan. Mereka bermaksud untuk menghina, mencela, mengolok-olok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ra'ina, artinya engkau orang yang dungu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk tidak mengatakan ra'ina ketika mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunggu mereka. Padahal secara makna para sahabat tidak menginginkan makna kepandiran atau kedunguan tadi. Hanya saja dikarenakan lafadznya ini secara zahir memberikan syubhat, memberikan kesamaan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, lafaz ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna, tunggulah kami. Baik, dipahami ini? Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Allah Ustaz. Sebagian ahli tafsir menjelaskan iblis itu ada tiga, jin itu ada tiga. Hanya saja saya tidak membawakan ucapan ini karena khilafnya terlalu lemah. Mereka mengatakan ini hanya ana nukil saja ya, tidak untuk dipahami bahwasanya inilah yang pasti, karena khilaf di sini. Sebagian ahli tafsir atau sebagian ulama mengatakan jin itu ada tiga jenis. Pertama, humul ladzina yad'anun, ya'dhanun yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum, yad'anun. Mereka yang tinggal di suatu tempat, bermukim, kemudian kadang juga safar. Sebagaimana halnya orang-orang Arab terdahulu yang mereka bermukim kalau di situ ada rumput untuk gembalaan mereka, dan terkadang mereka harus berpindah kalau rumput di tempat tersebut habis untuk berpindah ke tempat yang ada rumput di daratan yang lain. Ini jenis yang pertama, dan ini ada disebutkan di riwayat Imam Ahmad. Suatu ketika sebagian kelompok manusia dari kalangan orang-orang jahiliyah, mereka menempati sebuah wadi, sebuah lembah. Lalu mereka mengatakan, sepertinya di lembah ini dulu jin itu sangat takut pada manusia. Tapi begitu sekelompok orang ini datang, lalu mereka mengatakan jangan sampai ini ada penghuninya, maka mari kita berikan penghormatan. Entah itu diberi kembang, diberi pisang, diberi apapun itu berupa sajen dan seterusnya, atau dupa dan seterusnya. Akhirnya jin-jin tadi berpikir, ternyata mereka yang takut sama kita. Iya, ini jin-jin yang menempati tempat. Mereka terkadang menempati gunung, tadi kita sebutkan menempati kamar mandi dan seterusnya. Yang kedua, yang mereka yatirun, jin-jin yang terbang.
yang mereka bisa terbang kemana saja yang mereka inginkan. Ini disebutkan sebenarnya dalam Al-Quran salah seorang jin yang bernama Ifrit. Iya, jin Ifrit itu jin pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah sebutkan di dalam surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman menantang dari prajuritnya, siapa yang bisa membawakan singgasana Balqis, ratu negeri Saba di Yaman, dalam sekejap. Wa qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata Ifrit dari kalangan jin, saya akan bawakan wahai Sulaiman sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Tapi wa qala alladhina 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tapi ada makhluk lain yang lebih hebat dari Ifrit, yang dia bisa mendatangkan singgasana Balqis ini sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Ahli tafsir menyebutkan makhluk yang lebih hebat ini adalah manusia. Kok bisa? Iya, manusia ketika itu dia berdoa kepada Allah dan Allah memerintahkan malaikat untuk membawakan singgasana Balqis. Berarti doa lebih hebat daripada jin. Baik, syahid itu tadi yang terbang. Sekarang jin dengan apa mau ngambil Nabi Sulaiman di Palestina, kemudian Balqis di Yaman? Bagaimana caranya dia mengambil? Ini termasuk dari yang terbang. Baik. Tapi ini tadi saya sudah jelaskan bahwasanya para ulama berselisih pendapat. Jadi jangan terlalu dipaksakan bahwasanya seperti inilah. Kemudian jenis yang ketiga, mereka ini yang berwujud afa'i, yang berwujud ular. Yang sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan seorang sahabat ketika pulang ke rumahnya di kota Madinah untuk membawa senjata. Karena di kota Madinah ada namanya Jinanul Buyut. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya, ada ular-ular yang menempati rumah. Ini tidak boleh dibunuh. Dibiarkan 3 hari, kalau khawatir usir saja. Serem juga soalnya kalau 3 hari dibiarin di rumah. Iya. Kalau dibiarin 3 hari, selepas 3 hari kalau dia masih ada, bunuh, berarti bukan jin. Kalau sebelum 3 hari sudah pergi, maka banyak-banyak membaca Al-Quran di dalam rumah. Iya. Seperti surat Al-Baqarah diriwayatkan dari Aisyah, Al-Baqarah ini akan mengusir syaitan dari rumah seseorang. Baik. Jadi apa tadi pertanyaannya? Kalau dengan ini tadi, maka masing-masing sesuai dengan jenisnya. Iya. Tapi wallahu a'lam. Ana hanya akan menyampaikan kalau ana tahu dalil dari Al-Quran atau sunnahnya. Terkadang para ulama, jangankan dari ulama, dari sahabat Ibnu Abbas saja, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, penafsir Al-Quran terbaik, kalau seandainya beliau membawakan tentang berita gaib yang tidak beliau sandarkan kepada Rasulullah, artinya mauquf, hadis tersebut hanya dari Ibnu Abbas, beliau tidak menisbatkannya bahwasanya yang mengucapkan ini Rasulullah, para ulama tidak menerimanya. Kenapa? Karena Ibnu Abbas ini diantara orang-orang yang sering mengambil berita dari Israiliyat, dari berita-berita Bani Israel. Baik, ini sebenarnya ada pembahasan khusus dalam pembahasan hukum hadis yang marfu', disebutkan dalam hadis marfu'. Berkata Al-Iraqi rahimahullahu taala, wa sammi marfu'an mudhafan lin-nabi wa ishtarata al-khatib raf'a as-sahibi wa man yuqabilhu bidhil irsali faqad ana bidzaka dzattisali. Tidak perlu kita bahas karena ini pembahasan tentang mustalahul hadis. Kita berjumpa pada 2 pekan Sabtu yang ketiga insyaallah. Wallahu a'lam. Apabila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.